Aplikasi Dokter to Dokter bisa di-download di Play Store maupun App Store secara gratis. Kemudian install aplikasinya. Registrasi cepat bisa dilakukan melalui akun Facebook dan Google Mail. Untuk yang tidak memiliki Facebook dan Google Mail, registrasi bisa dilakukan dengan menekan tombol register. Isi nama, email, dan password Anda. Verifikasi email Anda dan masuk kembali ke aplikasi. Tunggu apa lagi? Download sekarang dan dapatkan beragam manfaatnya. Hadirin sekalian, kita undang Prof. Sarma panggung. Beliau akan membahas mengenai pemakaian LDA dan LWMP. Beliau dari Medan, mungkin anunya sudah tidak perlu diperkenalkan ya, beliau sudah kita kenal semua. Silakan Prof. Ya, bisa sudah. Selamat pagi, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Pada pagi hari ini saya diberikan tugas untuk membawakan bagaimana peran aspirin dan preterm maupun pada IUGR masing-masing satu persatu dan bagaimana jika digabung keduanya. Jadi ada 4 nanti yang kita lihat di sini, bagaimana dengan aspirin saja pada preterm maupun pada IUGR, bagaimana dengan LMWH saja pada preterm dan pada IUGR ataupun gabungan keduanya. Seperti kita ketahui bahwa masalah IUGR ini sejak tahun 2000 sampai sekarang berbagai macam cara dilakukan, namun untuk penurunannya dirasakan masih stagnan dari waktu ke waktu, belum begitu signifikan untuk penurunannya. Kalau berbicara mengenai IUGR, kita mengenal ada 2 jenis IUGR, yang asimetrik maupun yang simetrik, yang kedua-duanya mempunyai karakteristik yang berbeda. Kita lihat beberapa karakteristik yang membedakan mereka, mulai dari kejadiannya, insidensnya. Kita lihat di sini bahwa pada yang symmetrical sama-sama kita ketahui kejadian atau gangguan itu dimulai daripada awal kehamilan, berbeda dengan yang asimetrikal pada umumnya di trimester 3. Bagaimana dengan etiologi? Etiologi kita ketahui yang simetrikal pada umumnya masalah genetik maupun infeksi intrauterin, berbeda dengan asimetrikal. Banyak hal yang kita lihat yang merupakan perbedaan keduanya sehingga kita tahu apa yang mendasari, mudah-mudahan bisa kita dapat untuk penanganannya. Kalau berbicara mengenai kejadian IUGR, kita masih ingat faktor penyebabnya ada banyak, mulai dari genetik, faktor maternal maupun gangguan uteroplasenta. Dalam hal ini kita mencoba membahas bagaimana terjadinya gangguan uteroplasentar tersebut. Kalau terjadi kehamilan, kalau tidak normal, terlalu banyak ini. Tidak normal masalah plasentasi akan kita dapatkan defisiensi spiral artery remodeling yang pada akhirnya nanti akan menyebabkan malperfusi plasenta, di ujung-ujungnya akan dapat menyebabkan IUGR dan preeklamsia. Kemudian sudah dibedakan bagaimana patologi plasenta dari keduanya, yang hamil normal maupun yang hamil dengan IUGR, didapatkan bahwa memang ada perbedaan antara keduanya yang secara bermakna meliputi berat plasenta, perbandingan plasenta dan berat janinnya. Ada beberapa hal dilihat di sana. Memang kedua plasenta pasien yang normal dan IUGR memang berbeda. Kita mau lihat bagaimana peran aspirin dengan IUGR. Kalau yang tadi kita lihat aspirin dengan preterm, ini dengan IUGR. Ada hal yang mau kita ingat dari aspirin ini, bahwa memang aspirin ini obat yang sudah tua, malah ketiga orang ini tahun 1971 mendapat Nobel karena mereka mendapatkan bagaimana sebenarnya mekanisme daripada aspirin tersebut.
Malah disebutkan katanya 50 juta manusia memakai aspirin. Dan kalau ditimbang-timbang ternyata kurang lebih 40 ton aspirin yang dipakai setiap tahunnya. Jadi bahwa aspirin masih merupakan salah satu obat esensial yang dipakai sampai saat ini. Melihat kerja aspirin, kita melihat tentu kerjanya adalah menghambat kerja dari COX-1 sehingga nanti tidak terbentuk tromboksan. Kenapa harus dihambat tromboksan ini? Bahwa memang tromboksan ini salah satu pengambil andil untuk kejadian IUGR. Bisa kita lihat dari beberapa penelitian, salah satu ada penelitian ini dilakukan infus dari analog tromboksan pada hewan coba. Dilakukan infus ini, apa yang didapat memang berbeda secara bermakna dalam hal berat badan, otaknya, dan organ-organ yang lain. Dari sini disebutkan dari hewan coba ini memang tromboksan itu akan menyebabkan IUGR jika didapatkan berlebihan. Bagaimana penggunaan aspirin? Penelitian-penelitian yang banyak adalah untuk mencegah preeklamsi. Jadi kalau kita lihat untuk IUGR ini sebenarnya penelitian-penelitian adalah merupakan secondary outcome. Yang menjadi primary outcome-nya adalah untuk mencegah preeklamsi. Dan ini sudah banyak dikeluarkan, sudah banyak dipublish bagaimana aspirin untuk mencegah preeklamsi seperti yang telah kita dengarkan dari makalah terdahulu. Jadi pada umumnya ini untuk IUGR ini secondary outcome yang dijumpai. Apa yang kita lihat di sini yang kita bilang secondary outcome, ada beberapa penelitian di sini disebutkan. Penelitian-penelitian ini hasilnya jika diberikan aspirin pada IUGR berbagai-bagai macam variasi yang didapatkan. Berbagai-bagai angka yang didapatkan. Terus berpikir lagi kenapa bisa terjadi berbagai-bagai angka itu? Apakah ada hubungan dengan pemberiannya, timingnya, dosis dan frekuensinya, compliance, genetik maupun iatrogenic effect akibat pemberian aspirin kita. Kalau tadi kita melihat pemberiannya, kita melihat dosis. Dosis ini yang selama ini kita pakai itu low dose aspirin jika dosisnya di bawah 325 gram, 325 miligram. Namun ternyata penelitian-penelitian tromboksan itu sudah menurun dengan pemberian dosis 20 sampai 40 mg per hari. Dan banyak penelitian membuat penelitian itu dosisnya 50 sampai 100 mg per hari. Tetapi ada satu hal yang menarik bahwa resistensi aspirin dijumpai 30% pada wanita jika dipakai dosis 75 sampai 81 mg per hari. Kapan di stop pemberian aspirin? Oleh Vigo disebutkan pada preeklamsi, untuk mencegah preeklamsi di stop pada usia 36 minggu. Ini laporan penelitian mengenai pemberian dosis tadi dibandingkan antara dosis 100 mg dan 150 mg, kita melihat masih lebih baik jika diberikan dosis 150 mg per hari. Ada satu hal menarik, aspirin pada populasi wanita hamil. Jika kita pakai dosis-dosis yang tadi kita sebutkan, ada penelitiannya membagi dua kelompok, diberikan 100 mg dan 150 mg pada wanita hamil dan tidak hamil. Apa yang didapatkan di sini bahwa ternyata pada wanita hamil terjadi penurunan aktiviti dari aspirin tersebut sebanyak 40%. Melihat ini, apakah perlu penyesuaian dosis dari yang kita bicarakan tadi? Mengenai pemberiannya, kalau tadi dosisnya, frekuensinya, frekuensi ini kenapa disebutkan 1 kali sehari? Sekali 24 jam, karena kita ketahui bahwa trombosit atau platelet ini adalah sel yang tanpa inti, makanya kalau diberikan aspirin katanya 10 hari persisten tidak dapat menghasilkan COX tadi. Ada penelitiannya disebutkan seperti ini.
Kalau kita selama ini memberikan 80 mg pagi, ada penelitian 80 mg-nya sore, ada dibuat lagi dibandingkan 2 kali 40 mg per hari. Apa yang didapatkan di sini bahwa dengan pemberian 2 kali 40 mg kadar tromboksannya jauh lebih rendah dibanding jika diberikan sekali 80 mg per hari. Kemudian compliance. Kalau kita berikan obat aspirin kepada ibu hamil untuk menilai kepatuhan, sampai sekarang masih dari tanya jawab atau catatan. Belum ada penilaian compliance yang secara baik. Demikian juga dari pemeriksaan laboratorium untuk menilai compliance juga belum ada yang baik. Namun kalau compliance-nya dapat kita ukur dengan baik, disebutkan penelitian ini bahwa jika compliance-nya lebih dari 90% akan memperoleh hasil yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan kurang dari 90%. Kemudian genetik. Disebutkan bahwa SNPE ini merupakan penyebab dari aspirin resistensi. Ternyata tidak juga. Jadi belum ada bukti yang kuat bahwa genetik berperan terhadap resistensi aspirin ini. Bagaimana dengan iatrogenic effect? Untungnya kalau kita berikan aspirin hampir tidak menimbulkan gejala yang sangat merugikan pada ibu hamil tersebut. Kalau kita bandingkan aspirin pada yang populasi resiko rendah dan tanpa resiko populasi rendah, kita bandingkan yang diberikan aspirin dan tidak diberikan aspirin, ternyata tidak ada juga bedanya. Kalau tidak ada resiko ataupun resiko rendah. Sekarang kalau tadi kita aspirin, bagaimana kalau kita berikan LMWH pada IUGR? Kalau kita melihat bagaimana karakteristik LMWH, ada beberapa karakteristik di sini, type-nya, targetnya, bagaimana metabolismenya. Sama seperti untuk aspirin, di sini juga kerjanya dipandang adalah dari defisiensi arteri spiralis dari abnormal onset dari maternal sirkulasi yang pada akhirnya juga nanti akan diduga menyebabkan IUGR. Ada satu preklinik study, preklinik memakai HUVEC. Penelitian ini apa yang didapat di sana jika diberikan LMWH, apa yang didapat bahwa VEGF, PLGF maupun SPRIT1 sama-sama meningkat. Namun PLGF-nya lebih tinggi. Namun dibantah oleh penelitian yang lain bahwa kalau kita berikan di sana LMWH, apa yang terjadi? Malah kadar fluidnya hampir menyerupai preeklamsi. Kemudian ada penelitian ini menyebutkan gini, kalau kita berikan LMWH nanti diperiksa bagaimana resistensi arteri uterina, yang hamil-hamil normal memang bagus. Dibanding memang dari awal tidak bagus. Bagaimana kalau kita berikan LMWH untuk pencegahan preeklamsi dan IUGR? Ini seperti kita sebutkan tadi bahwa pada umumnya untuk IUGR ini merupakan secondary outcome dari beberapa penelitian. Jadi penelitian ini begini, memasukkan pasien yang seperti ini diberikan pada usia mulai 6 minggu sampai kepada 16 minggu. Kemudian dilihat hasilnya, disebutkan di sana seperti saya sebutkan tadi, primary outcome-nya adalah ini. Dan namun pada SGA ada perbaikannya, kita melihat sini hampir tidak begitu bermakna. Kita lihat RR-nya seperti ini. Dan penelitian-penelitian yang lain kita lihat seperti ini, ada yang menarik ini multi center trial dan single center. Kalau dia multi center hampir tidak ada maknanya pemberian ini. Namun pada single center ada maknanya. Kita tidak tahu bagaimana kenapa seperti itu penilaiannya. Di multi center kurang bermakna, tapi di single center cukup bermakna.
Kemudian kalau tadi itu sebagai apa? Ini sebagai treatment. Sebagai treatment dicoba memberikan tinzaparin, LMWH yang dipakai di sini tinzaparin pada yang didiagnosa ini sebagai treatment di bawah 32 minggu. Ternyata hasilnya tidak mencapai yang kita inginkan. Hasilnya begitu-begitu saja. Jadi hampir tidak ada gunanya LWH tersebut. Kemudian ada beberapa lagi ini untuk primary outcome-nya kita melihat ini. Kemudian bagaimana kalau digabung keduanya? Kalau digabung keduanya hampir tidak ada gunanya. Nih ya, hampir tidak ada gunanya jika digabung. Untuk preterm birth, kalau tadi untuk IUGR kita untuk preterm, seperti disebutkan tadi bahwa masalah yang kita jumpai yang paling banyak adalah ketiga kasus tersebut. Ketiga kasus ini masih merajai masalah di bidang obstetri dan ginekologi. Kenapa disebutkan, kenapa digabungkan mereka bertiga? Disebutkan bahwa yang mendasarinya hampir sama, masalah plasentasi. Apa masalahnya? Makin sedikit kejadian masalah ini, patofisiologi ketiganya hampir sama di masa-masa plasentasi. Kalau masalahnya sedikit, ya transformasinya masalahnya hanya sedikit, akan terjadi hamil normal. Kalau makin banyak preterm labor, masalahnya makin tinggi, akan timbul preeklamsi dalam hal mulai dari transformasi arteris spiralis myometrium, desi2 placental bed, dan desi2 dari basal plate. Jadi kalau mengenai preterm labor sama-sama kita ketahui masalah yang utamanya adalah infeksi dengan segala konsekuensinya. Ada disebutkan bahwa infeksi itu pada prom sudah terjadi sekian. Malah ada satu penelitian menyebutkan kalau kita lakukan amniosintesis pada saat persalinan, prevalence untuk chorioamnionitis atau infeksi intraamnion sudah mencapai 75%. Dan disebutkan juga bahwa chorioamnionitis itu kejadiannya paling banyak di bawah 29 minggu dan di atas 40 minggu. Namun kalau placental insufisiensi paling banyak itu pada kehamilan 30 sampai 37 minggu. Untuk preterm birth tadi sudah sama-sama kita dengarkan apa guna aspirin, memang sangat baik. Namun jika diberikan di bawah 16 minggu, makalah awal tadi sudah sama-sama kita dengarkan. Kemudian ada secondary analisis. Analisis ini hanya melihat dari namanya data sekunder. Disebutkan di sana bahwa kalau diberikan aspirin dia hanya dapat mencegah preterm di bawah 34 minggu sebanyak ini dibanding dengan placebo. Tapi jika diberikan untuk mencegah di bawah 37 minggu hampir sedikit tidak begitu bermakna placebo dengan aspirin. Dan aspirin RCT-nya sudah ada 81 mg. Aspirin diberikan pada usia kehamilan 6 minggu sampai di bawah 14 minggu. Yang kita lihat di sini ini yang merupakan primary outcome seperti kita bilang tadi sangat bermakna pemberian aspirin pada studi aspirin tersebut. Kalau LMWH-nya belum ada RCT-nya, rata-rata hanya merupakan secondary outcome dari several meta analysis. Ini kita lihat ya, hanya secondary outcome. Kalau dikombinasi juga tidak ada evidence yang kuat untuk itu. Jadi yang dapat kami berikan pada pagi hari ini bahwa pemberian LMWH baik pada preterm maupun pada IUGR belum begitu banyak data yang kuat untuk mendukung pemberian tersebut. Terima kasih.